Mau share untuk sesi webinar hari ini. Jadi memang untuk sesi webinar hari ini kita akan membahas refresher juga mungkin teman-teman di sini ada yang sebelumnya udah pernah dengar tentang SIM, ada juga yang mungkin belum pernah dengar ya. Oke, nah sebelumnya saya mau share dulu untuk agenda hari ini. Jadi mungkin agenda hari ini akan ada penjelasan sedikit tentang SIM, lalu program kita ada apa aja, especially untuk undergraduates, terus juga scholarship kita ada apa aja, lalu nanti kita juga akan jelasin postgraduate program kita ada apa, terus juga application proses itu seperti apa. Oke? Nah, di sini saya juga mau ngenalin nih, tim-tim SHM itu ada siapa aja. Jadi basically untuk Indonesia market itu kita ada berlima, ya. Di sini ada Martina atau lebih dikenal dengan Anti, ya. Kebetulan Anti itu asisten country manager-nya kita. Jadi dia memang lebih banyak handle untuk administration, operational kita di Indonesia. Dan kebetulan dia juga megang untuk area marketnya itu di Batam dan di Medan, teman-teman. Oke? Nah, lalu di sini ada saya, jadi saya sendiri, Dea ya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri, saya megang marketnya itu areanya ada di Semarang, Kalimantan, lalu Sulawesi. Lalu untuk Sumatera saya juga megang kecuali Batam dan Medan, seperti itu. Lalu yang di tengah ada Cynthia. Jadi kalau untuk Cynthia sendiri, dia megang marketnya itu Jabodetabek ya, termasuk dengan Bandung juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada inquiry untuk di Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung itu bisa ke Cynthia. Lalu di sini ada bos kita ya, bosnya tim SIM Indonesia, country manager kita ada Pak Johan. Nah, untuk Pak Johan sendiri base-nya di Singapura, teman-teman. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada rencana visit ke kampus ya, nah itu mungkin bisa jadi bisa ketemu sama Pak Johan. Lalu terakhir ada Civeni. Jadi kalau Civeni sendiri, seperti yang tadi Civeni juga udah mention, memang kalau Civeni sendiri handle-nya area marketnya Surabaya, Bali, dan ini ya Jogja Solo ya Civeni. Seperti itu, oke. Dan kebetulan kalau misalnya saya, Cynthia, sama Kak Anti sendiri, kita base-nya di Jakarta, teman-teman. Oke, alright. Nah, di sini saya mau show juga video kampus tentang SIM-nya. Mungkin teman-teman belum familiar tentang kampusnya seperti apa. Saya show dulu video kampusnya. Oke, nah tadi itu kurang lebih video kampus tentang SHM-nya ya teman-teman, dan saya juga yakin teman-teman juga udah mungkin udah pasti udah pernah research juga tentang SHM. Dan untuk lokasi kampus kita itu ada di Clementi ya. Jadi kalau misalnya dari Orchard sendiri itu sekitar 35-40 menitan. Jadi kita memang agak di pinggir kota sedikit. Kenapa? Karena juga dari segi kampus kita punya building sendiri dan kita salah satu kampus swasta paling besar juga di Singapura, teman-teman. Oke.
Oke. Nah, jadi untuk histori sedikit, jadi kalau SIM sendiri memang kita udah berdiri dari tahun 1964 ya, jadi kita sekarang udah 62 tahun ini. Dan dari segi kurikulum, pastinya teman-teman di sini yang mungkin udah pernah sering jualan kampus Singapura, pasti juga tahu ya kita kan salah satu PI yang memang menggunakan kurikulumnya itu beda ya sama kampus negeri ya. Jadi kita kurikulumnya ada yang namanya Transnational Education, yang di mana kurikulum tersebut itu student itu kuliahnya di Singapura, tapi program yang akan mereka dapatkan itu ada yang dari Australia, UK, US, bahkan ada yang dari Kanada juga. Oke. Dan ini adalah beberapa our core value-nya kita yang kita terapkan di SIM. Kita ada act with integrity, respect for individual, collaborate, be learner center, sama continuously learn and innovate juga. Oke. Nah, lalu ini yang mungkin teman-teman bisa di-highlight juga ya. Nah, dan ini lumayan penting karena kita ada masuk di EduTrust itu kita dapat peringkatnya itu udah star, teman-teman. Oke, jadi EduTrust ini semacam sertifikasi langsung dari pemerintah Singapura untuk kampus-kampus swasta sebenarnya yang sudah punya kualitas lumayan tinggi ya. Dan untuk SIM sendiri kita udah mendapatkan star ini. Oke, jadi nggak semua kampus swasta itu bisa mendapatkan star ini ya. Jadi untuk SIM ini kita salah satunya yang mendapatkan star ini. Jadi nanti ini bisa di-highlight teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih, oh kalau SIM sendiri kita akreditasinya based on dari apa? Nah, jadi kalau untuk akreditasinya itu based on dari EduTrust ini dan kita mendapatkan star. Tapi kalau misalnya ditanya QS University-nya seperti apa? Nah, QS University ranking itu based on dari uni partnernya kita gitu. Nanti saya juga akan jelasin uni partner yang udah kerjasama dengan SIM itu ada siapa aja. Oke. Lalu dan untuk di SIM sendiri memang untuk programnya kita hanya fokus di 3 fakultas aja ya, teman-teman ya. Jadi kita di sini ada business management yang paling pertama, lalu yang kedua kita ada di computer science, lalu satu lagi kita ada fokusnya di social science. Jadi social science ini seperti komunikasi, HI, international relations, psikologi, sosiologi ya. Jadi bukan jurusan contoh kayak misalnya biomedical, bioteknologi itu kita nggak ada. Oke, jadi memang lebih ke arah jurusannya ke IPS sih ya, social science. Oke. Dan ini adalah uni-uni partnernya kita yang sudah kerjasama dengan SIM. Jadi kalau dari US sendiri kita ada University Buffalo, lalu untuk UK kita ada UOL, dan UOL ini memang kan dia kumpulan federation member yang ada, kampus-kampus yang ada di UK ya, itu kan ada 15. Nah, yang kerjasama dengan SIM itu ada 3. Yang pertama London School Economics, yang kedua itu ada Goldsmiths, lalu satu lagi ada UCL. Oke, lalu selain itu kita juga ada untuk UK, kita kerjasama dengan Birmingham juga, lalu ada Stirling, sama satu lagi ada Cardiff. Oke, lalu untuk Australia kita kolaborasi dengan RMIT, ada University of Wollongong Australia, lalu ada Monash College. Dan ini di take note, ini untuk Monash itu yang college ya, bukan yang university. Oke, lalu untuk Kanada kita itu partner dengan University of Alberta. Oke. Nah, ini sekilas ya. Jadi sekilas info aja. Jadi memang kalau untuk yang Buffalo itu kita arah untuk jurusannya lebih ke arah bisnis sama ada social science. Oke, ini saya nggak bakal go through banget karena nanti di akhir itu saya akan go through cara baca brosurnya kita seperti apa. Oke. Lalu ini untuk yang UOL. Jadi kalau untuk UOL sendiri, especially untuk program bachelor's, kita memang fokusnya lebih ke arah bisnis sama computer science ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang UCL itu untuk program S2-nya atau postgraduates. Oke. Jadi kalau untuk yang bisnis itu under LSI, tapi kalau untuk yang computer science itu kita under Goldsmiths. Oke, yang ini untuk Birmingham. Nah, untuk Birmingham ini kita memang fokusnya lebih ke arah bisnis dan ini programnya top up ya, teman-teman. Jadi, maksud dari top up itu memang student itu harus ngambil diploma di SIM dulu baru mereka bisa progres ke S1-nya under Birmingham. Seperti itu. Nanti akan saya jelasin juga. Lalu ini ada Cardiff. Lalu kalau untuk Cardiff ini dia fokusnya lebih ke arah computer science. Dan kita juga ada masternya. Oke, untuk Sterling, kita lebih fokusnya itu ke arah marketing, ada sports and business management, lalu kita juga ada digital media.
Oke, kalau Wollongong kita memang fokusnya lebih ke arah computer science sama satu lagi kita ada psychological science gitu. Jadi memang ada beberapa uni partner itu yang fokusnya lebih ke arah bisnis, ada juga yang fokusnya lebih ke arah computer science. Seperti itu. Lalu untuk RMIT kita ada Bachelor of Business, ada Accounting, ada Communication juga, ada Graphic Design, lalu ada Applied Science juga, lalu kita juga ada Master juga. Oke. Nah, untuk yang Monash College ini kita program MAFI ya, teman-temannya. Jadi Monash University Foundation Year. Kita juga ada di SIM. Oke. Nah, untuk Alberta kita ada Bachelor of Commerce, lalu kita juga ada program MBA. Oke. Nah, ini adalah sertifikat yang akan didapatkan oleh students. Ya, jadi untuk sertifikatnya itu untuk program S1 memang langsung dari uni partnernya ya. Jadi bukan double degree atau misalnya student ada misalnya di apa namanya di sertifikat S1-nya ada embel-embel logo SIM-nya itu nggak ada. Jadi memang sertifikatnya itu langsung dari uni partnernya kita. Oke, jadi secara nggak langsung nanti anak-anak udah lulus ijazah langsung dari uni partner. Jadi ketika mereka mau update di CV, yaitu memang bisa mereka update-nya langsung dari uni partnernya kita. Oke, dan ini contoh sertifikat dari SHM-nya. Ya, jadi memang kalau untuk program in-house kita atau SHM program itu kita hanya ada di diploma. Lalu kita juga ada foundation. Seperti itu. Oke. Lalu misalnya teman-teman wondering apakah kita ada program exchange atau transfer, itu kita punya ya. Jadi no worries. Jadi kalau misalnya ada student yang nanya kita ada, exchange itu bisa. Lalu misalnya mereka mau transfer itu juga boleh. Itu juga bisa. Tapi ini optional. Oke, kecuali nih kalau misalnya studentnya ngambil program yang University of Birmingham, programnya itu jurusannya International Business. Nah, kalau untuk yang Birmingham ini, yang International Business itu student wajib satu semester mereka ke Birmingham. Oke, nah tapi kalau yang lainnya kayak yang Buffalo, RMIT, atau mungkin yang ULLSI, mereka mau exchange itu bisa, atau misalnya mereka mau transfer itu juga bisa, tapi itu optional. Especially untuk yang Buffalo sama yang RMIT ya, itu optional. Kalau LSI itu nggak ada sih kalau untuk transfer ya, tapi kalau misalnya mereka mau summer school itu bisa. Oke. Nah, ini untuk program fee-nya. Jadi kalau misalnya di breakdown, sebenarnya biaya kita jauh lebih affordable sebenarnya dibandingkan student ini kuliahnya langsung ke in-country uni partnernya kita ya. Jadi kalau starting biayanya kita itu tuh mulai dari kalau dirupiahin sekarang itu mulai dari 600 sampai 900 jutaan lah ya. Jadi tergantung dari uni partner mana yang student ini mau ambil nih. Itu untuk program 3 tahun ya. Memang yang paling mahal kita bisa lihat di sini ada di Buffalo sebenarnya. Oke. Ini contoh simulation aja. Jadi kalau ini kita program RMIT di kita ya. Jadi kalau misalnya program RMIT di kita itu biasanya kita suggestion untuk student itu ngambil diploma kita dulu 15 bulan, baru nanti mereka akan progres ke tahun keduanya RMIT, itu nambahnya cuma 1,5 tahun. Oke, itu kalau dikalkulasiin, udah termasuk dengan development fee, induction fee, dan cost living-nya kita, itu kurang lebih 1,7 M kalau dirupiahin. Sedangkan kalau di Australia mungkin bisa hampir 3 M-an. Seperti itu. Oke, ini estimasi aja. Simulation kita bilangnya ya. Oke, lalu next-nya untuk education pathways. Jadi kalau entry requirements-nya kita itu beda-beda ya. Jadi since kita ada diploma dan kita juga ada degree programs, jadi kalau untuk diploma ini kita ada beberapa pilihan sebenarnya ada 5 diploma. Nanti saya jelasin juga di brosur. Jadi kalau diploma sendiri syaratnya IELTS itu minimal 5,5. Oke, tapi kalau misalnya students dia mau ambil English placement test-nya kita untuk substitute IELTS-nya itu bisa banget. Oke, tapi dengan syarat student harus apply dulu nih, bayar application fee dulu, baru mereka bisa mengikuti EPT-nya kita. Oke, tapi kalau misalnya EPT-nya gagal gitu ya, failed gitu, apakah student tetap harus ambil IELTS? Iya, gitu. Jadi EPT ini hanya berlaku untuk in-house programnya SIM aja, seperti diploma dan foundation. Oke, tapi kalau untuk program degree, apakah bisa pakai EPT ini? Itu nggak bisa.
Jadi kalau untuk program S1-nya kita atau degree program itu tetap harus pakai IELTS. Oke. Dan untuk degree ini kita IELTS-nya minta mulai dari 6,0 sampai 6,5. Each band-nya juga harus 6. Jadi nggak boleh kurang dari 6. Oke, tapi itu tergantung dari uni partner mana lagi nih yang kira-kira student mau apply ya. Biasanya kalau misalnya student ngambil jurusannya psikologi, itu kita minta 6,5. Terus kalau misalnya student ambil yang Buffalo, itu juga mintanya 6,5. Oke, itu untuk English-nya. Nah, sedangkan untuk akademiknya seperti apa? Jadi kalau untuk akademiknya sendiri, kalau diploma, untuk anak-anak SMA ya, yang kelas 12, itu ijazah itu tuh minimal 70 aja udah oke. Tapi kalau misalnya dia apply direct untuk yang degree-nya, itu minimal nilainya 80 sama 85 lah, paling aman. Oke, karena ada beberapa uni partner, contoh seperti UOL, itu mereka minta, especially untuk computer science ya, UOL itu mereka minta nilainya 80, dan rata-ratanya 80 termasuk dengan matematikanya 80. Tapi kalau Wollongong untuk computer science itu minimal rata-rata 75 masih nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita sih saranin kalau misalnya student mau ngambil direct program yang bachelor, kita saraninnya minimal nilainya 80 aja biar lebih aman. Seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk apply KSM itu gampang banget, kita cuma minta 2 aja ya, English certificate-nya, oke, sama satu lagi akademiknya. Gitu. Jadi akademiknya mungkin bisa ijazah atau mungkin studentnya student IB atau misalnya anak Cambridge itu juga bisa. Oke. Lalu untuk duration pathway-nya. Nah, jadi kalau untuk di SIM itu memang kita ada 2 opsi ya, teman-teman, untuk pathways-nya sendiri. Jadi pathways yang pertama memang bisa direct untuk undergraduate programnya. Jadi memang ada beberapa uni partner yang bisa programnya itu student apply-nya direct, yang bachelors dari tahun pertama itu bisa. Oke, tapi kita harus lihat intake-nya dulu. Karena kadang ada beberapa intake-nya itu nggak pas sama anak-anak Indonesia. Oke, seperti RMIT, terus juga RMIT itu intake-nya di Januari sama Juli. Nah, kalau untuk Wollongong itu intake-nya di bulan Oktober. Kalau Buffalo itu ada di Agustus, itu masih keburu sih, cuman emang agak mepet. Nah, sedangkan kalau untuk University of London, intake-nya kalau untuk yang LSE itu di September, sedangkan kalau untuk yang Goldsmith itu di Oktober. Oke. Nah, tapi kalau misalnya student belum mau nih apply-nya direct gitu ya, mau yang bachelor, itu nggak masalah. Kita ada opsi kedua atau pathway yang kedua, itu mereka bisa ambil diploma dulu. Oke, jadi kalau starting diploma ini kita durasinya 12 sampai 15 bulan. Dan diploma ini dia setara dengan tahun pertama S1. Oke, jadi ketika student ini beres diplomanya, mereka akan top up ke undergraduate programnya itu masuknya ke tahun kedua. Dan untuk durasinya itu beda-beda nih. Kalau misalnya RMIT itu nambahnya 1,5 tahun. Oke, tapi kalau misalnya mereka mau nambahnya ke Birmingham, yaitu biasanya nambahnya 2 tahun. Oke. Nah, untuk foundation kita juga ada ya. Jadi foundation, jadi kalau misalnya student kalian ada yang startingnya mau ambil foundationnya kita itu juga bisa. Jadi startingnya foundation dulu, baru diploma, baru nanti S1. Oke. Tapi untuk foundation program ini kita cuma ada dua jurusan aja, jadi lebih ke arah IT sama lebih ke arah manajemen. Oke. Nah, untuk scholarships, nah ini juga yang paling banyak ditanyain ya. Jadi kalau untuk scholarship itu kita ada 2 tipe. Jadi kita ada yang untuk diploma sama ada untuk yang undergraduate. Jadi kalau untuk yang diploma ini kita ada yang potongannya 50 sampai 100%. Tapi ini motongnya di biaya uang kuliah aja. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang scholarship yang undergraduate, kita ada yang potongannya 15.000 sama ada yang up to 51.000 SGD. Kalau yang 15.000 itu hanya motong biaya uang kuliah aja, tapi kalau yang Star Awards, yang 51.000 ini, itu dia ada potongannya nggak cuma di biaya uang kuliah, tapi itu juga nanti bisa ada cover beberapa ya, bisa dapat uang saku, bisa reimburse untuk tempat tinggal, bahkan mereka juga bisa misalnya beli laptop baru itu bisa di reimburse juga. Nanti detailsnya akan saya jelasin juga. Oke. Nah, untuk syaratnya ada apa aja? Jadi kalau untuk scholarship kita sendiri, especially untuk yang diploma, memang kita minta minimal nilainya itu 85. Oke, dan IELTS-nya itu minimal 6,0. Lalu mereka harus buat essay atau personal statement, sama satu lagi, kalau misalnya studentnya lumayan aktif ya, mereka bisa attach sertifikat-sertifikat.
Oke. Dan di sini memang kalau untuk scholarship-nya SIM kita tuh nggak cuman ngelihat dari nilainya aja dan nggak cuman dari akademik sama English-nya aja, tapi kita juga ngelihat soft skills-nya mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya student kalian, strong-nya nggak cuma di akademik, tapi strong juga di non-akademiknya, itu mereka bisa apply untuk yang diplomanya yang 100%, oke. Tapi kalau misalnya student kalian, lebih, condongnya lebih ke akademik gitu ya, itu bisa apply-nya yang 50%, oke. Kenapa? Karena, untuk scholarship-nya kita, baik yang diploma maupun yang undergraduate, itu nanti ada interview-nya. Jadi interview itu akan dilihat based on dari apa, based on dari personal statement yang udah dibuat sama student sebenarnya. Dan kita akan ngelihat apakah student ini emang eligible kah untuk mendapatkan scholarship dari kita, seperti itu. Oke, nah contoh ini untuk yang diploma. Kalau misalnya kalian ada student yang starting-nya dari diploma, contoh nih misalnya student kalian dapat, scholarship diploma yang 100%. Terus kan nanti mereka akan progress ke bachelor's-nya. Apakah student itu masih possible untuk apply bachelor scholarship-nya? Itu bisa banget. Karena kita banyak kok beberapa student-student dari Indonesia ketika mereka dapat diploma scholarship, terus mereka apply untuk yang undergraduate scholarship, itu mereka dapat itu lumayan banyak. Oke, jadi chance untuk mereka dapat scholarship 2 kali itu bisa banget. Oke. Nah, ini untuk yang undergraduate scholarships yang 15.000 ya. Jadi kalau 15.000 ini potongannya hanya di awal dan di akhir semester, ketika mereka S1-nya. Oke. Dan ini memang kita lebih utamain untuk student yang ada record-nya itu leadership ya. Jadi ketika mereka, mungkin, ketika diplomanya nih mereka aktif mungkin ada jabatan seperti presiden atau misalnya sekretari atau treasurer itu bisa dimasukin ke situ ke record-nya. Oke, karena memang kita, mengutamakan untuk outstanding students. Oke. Nah, untuk yang Star Awards ini juga sama sebenarnya. Oke, jadi memang kita mau lihatnya itu tuh untuk anak-anak yang outstanding juga. Oke, dan ini potongannya 51.000, ini coverage-nya lumayan banyak banget. Ini ada tuition fees up to, 36.000, dapat living allowance, one time payment 6.500, ada accommodation grant juga, reimburse bisa sampai 5.000. Terus kalau misalnya student-nya pergi exchange, contoh misalnya anak Birmingham gitu ya yang dapat. Terus dia nanti kan exchange untuk program yang international business, dia pergi ke UK, itu bisa di-reimburse juga. Lalu untuk computer allowance juga bisa di-reimburse itu up to 2.000. Oke, bedanya adalah kalau misalnya student apply yang Star Award ini, mereka nanti ada namanya tes High Potential Trait Indicator. Jadi ini tesnya lebih mengarah, kayak psikotes aja. Jadi kita mau lihat apakah student-nya itu mature enough nggak sih, seperti itu. Oke. Oke, nah untuk student statistiknya kita sendiri, memang kita multicultural banget ya, international student-nya lumayan banyak dari berbagai negara. Dan untuk, country-nya sendiri itu ada lebih dari 50 country yang, dari international students yang kuliah di SIM. Dan memang yang paling banyak masih tetap dari China, dari mainland China, lalu yang kedua itu dari Indonesia. Oke. Nah, ini beberapa students facilities kita ada banyak banget students club and society, kita ada lebih dari 80, ya. Jadi kalau misalnya, student kalian tanya, "Banyak nggak sih club and society-nya?" Kita lumayan banyak banget, oke. Bahkan kalau misalnya student mau create clubs-nya dia sendiri itu juga bisa sebenarnya, di sana. Kalau misalnya ada clubs yang memang ternyata dia cari itu tuh nggak ada di sana ya, itu mereka bisa create sebenarnya, oke. Lalu kita juga ada peer assisted learning. Jadi kalau misalnya student nih mungkin ada, kesusahan untuk adjust dengan, atau commute ya dengan pelajaran-pelajaran yang ada di SIM, itu kita ada PL ini. Jadi ini kayak mentor group gitu dan biasanya ini senior-seniornya mereka tuh yang akan ngajarin mereka, gitu. Jadi kita juga ngebantu students lah istilahnya, kita ada apa namanya, ada society-nya juga lah, ada clubs-nya juga untuk student itu, mereka mau cari, "Gimana ya kalau misalnya aku nggak bisa ngerjain ini, apakah ada yang bisa bantuin?" Nah, kita ada CPL ini, oke. Bahkan kita juga ada CMC class, jadi Center for Micro Credentials ini. Jadi kalau misalnya student let's say dia anak bisnis, terus dia mau cari tahu info, mau tambahan skills nih atau mau mengikuti workshop tentang data analytics gitu ya, itu boleh banget, itu bisa.
Itu di SIM kita ada program CMC ini. Oke. Lalu kita juga ada student care, kita ada counseling service, kita juga ada student wellness center juga di kampus. Untuk human being-nya mereka jauh lebih bagus ya di sana. Seperti itu. Lalu untuk career support kita ada career connect service ya. Dan ini penting banget juga untuk career service ini kita biasanya ada industry talks ya. Jadi kita ngundang para industri partner kita untuk datang ke kampus. Lalu kita juga ada industry visit. Lalu kita juga tiap tahunnya ada career fair dan ini bisa diikutin sama anak-anak SHM mulai dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Jadi di sini kesempatan untuk student nambah-nambah connection itu bisa banget. Bahkan di career service departemen di kantor kita, di kantornya di sana, di Singapura itu, let's say misalnya mereka mau tanya-tanya nih cara buat CV yang benar itu seperti apa, atau mungkin misalnya mereka lagi cari nih job opportunity yang ada di Singapura, itu bisa langsung datang aja ke career service departemen kita di kampus gitu. Karena di depan kantornya itu ada kayak satu booth itu tuh mereka memberikan informasi lah, ada suatu flyers, ada beberapa banyak sekali flyers di situ, info-info kalau misalnya company mana yang lagi open untuk rekrutmen gitu. Oke. Lalu ini beberapa partnership-nya kita atau industri partner yang udah kerja sama dengan SIM, itu kebanyakan memang Big Four ya, banyak big company semua. Jadi multinational company, yang dimana company-nya nggak cuma hanya dia ada di Singapura, tapi ada di negara lain juga. Oke, living in Singapore pasti teman-teman juga udah tahu ya, di sana sangat multicultural banget ya. Lalu ini juga beberapa reason juga kenapa kuliah di Singapura, karena dari segi dari economic freedom-nya udah number one juga. Terus ini juga ranking 1 untuk most peaceful nation in Asia, juga dari segi livability prosperity-nya di Asia Pasifik juga dari ranking 1. Oke, nah ini untuk range cost living di Singapura ya. Jadi kalau ini sih kita breakdown-nya kita bandingin dengan negara-negara in country-nya uni partner kita sebenarnya. Jadi memang kalau di Singapura sendiri jauh lebih hemat ya. Jadi kalau kita itu startingnya sekarang itu mulai dari 25 sampai 30-an lah per bulannya untuk living cost-nya. Jadi memang lumayan sebenarnya. Memang untuk yang bikin mahal itu sebenarnya accommodation-nya sebenarnya. Oke. Lalu kita juga ada provide yang namanya International Student Office Service ya. Jadi kalau misalnya kalian ada students yang mau berangkat ke Singapura dan itu first time-nya mereka, itu kita ada yang namanya Arrival Meet and Greet dan kita juga ada buddy program. Jadi kalau buddy program ini nanti kita akan ada assign satu students atau beberapa students kita untuk nge-assist nih untuk anak-anak baru yang akan kuliah di SIM, seperti itu. Jadi biasanya buddy program ini mereka akan ngasih tahu nih kayak ngasih guide dan juga sharing tentang student life di SIM itu tuh seperti apa dan di Singapura itu seperti apa. Oke. Lalu kalau dari SIM biasanya dari tim ISO mereka juga biasanya akan memberikan rekomendasi akomodasi yang terdekat dari SIM itu ada apa aja. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ini kita ada Linktree ya, teman-teman, tapi ini Linktree-nya untuk students. Jadi kalau untuk Linktree sendiri, di sini saya akan share di chat box. Oke, jadi kalau untuk Linktree kita ada untuk agent sama ada untuk yang student. Jadi kalau misalnya kalian ada students yang ingin tanya-tanya atau misalnya mau cek brosurnya kita, kalian bisa share Linktree yang under students. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhannya kalian, itu kalian bisa cek yang under agent. Karena kalau untuk yang under agent itu lumayan lengkap ya. Ini saya mau show. Oke, kalau ini untuk social medianya kita. Oke, sebentar saya mau share untuk Linktree-nya kita untuk yang agent ya. Jadi kalau untuk yang agent sendiri, Linktree-nya seperti ini. Oke, jadi di sini ada official website-nya kita, ada program prospektusnya kita juga. Jadi kalau misalnya kalian mau download untuk, sorry, kelihatan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau download untuk brosurnya kita, untuk details untuk each partner, uni partner kita, ini bisa cek di sini aja. Oke. Lalu kita juga ada untuk scholarships, ini ada di sini juga. Jadi kalau misalnya student kalian mau apply scholarship itu nanti langsung di websitenya.
Oke, dan di sini kita juga ada guidelines. Jadi kalau guidelines ini apa sih? Jadi biasanya updatean-updatean nih, contoh misalnya cara accept kontrak itu seperti apa, cara accept student kontrak seperti apa, cara apply untuk STP-nya bagaimana, terus contoh misalnya cara masukin aplikasinya tuh seperti apa, ini ada di sini juga. Dan biasanya kayak misalnya program closing dates kita juga update di sini. Oke. Lalu di sini juga ada marketing materials juga. Jadi kalau misalnya ada butuh video atau misalnya logo untuk SIM itu kita ada di sini. Kayak masih loading ya, gitu. Terus kita juga ada accommodation list juga di sini. Sorry, kayaknya nggak mau kebaca. Oke, ini juga ada schedule visit. Jadi kalau misalnya di SIM sendiri, kalau misalnya student mau kampus tour atau misalnya mereka ada rencana mau visit ke SIM itu cuma bisa di hari Kamis dan itu jamnya di jam setengah 4, 3:30 PM waktu SGT time, Singapore time. Oke? Kecuali nih kalau misalnya ada kampus tournya kalian approach-nya untuk sekolah ya, sekolah mau datang ke SIM, mau kampus visit under sekolah yang mungkin mewakili agent kalian, itu nanti bisa request ke kita terpisah. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk yang guidelines-nya. Nah, ini untuk marketing materials kita. Jadi di sini ada logo kita, ada foto kita, ada videonya juga. Oke. Oke, nah itu untuk link tree-nya. Nah, sekarang saya mau share untuk cara baca brosurnya kita yang untuk undergraduates. Jadi yang untuk undergraduates nanti saya dulu yang jelasin, nanti untuk yang postgraduates nanti ada Cynthia yang akan jelasin ya. Oke, nah jadi yang brosurnya warna hijau muda ini untuk yang undergraduates ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada untuk foundation dan diploma in-house programnya SIM, sama di sini ada yang undergraduates-nya. Jadi di sini lumayan lengkap, di sini udah ada penjelasan kayak uni partnernya kita ada siapa aja, dari UK, dari Australia, dari US, itu ada yang siapa aja. Oke. Nah, ini untuk yang pathways-nya kalau untuk direct ya, teman-teman. Oke, jadi kalau untuk direct, ini ada high school ya. Lalu mereka misalnya mau direct untuk yang RMIT atau Buffalo atau Wollongong itu bisa. Tapi ini take notes untuk yang Stirling, kita nggak suggest kalau misalnya anak-anaknya dari eh, national curriculum, itu kita nggak suggest. Karena kalau untuk yang national curriculum itu nggak bisa untuk apply direct Stirling, mereka harus ambil diploma dulu. Oke. Nah, untuk UOL itu bisa direct ya. Nah, kalau untuk UOL sendiri, kalau misalnya kalian ada students yang tertarik ambil UOL LSI especially, itu kita nggak suggest ambil diploma. Oke, kenapa? Karena kalau misalnya student ambil diploma, itu mereka ada bridging class itu tambahan 3 bulan. Oke, nah sedangkan kalau misalnya student mereka apply direct, itu nggak ada bridging class-nya ya, itu bisa langsung aja. Oke, jadi make sure dulu kalau misalnya student kalian ada yang mau ngambil UOL, itu mereka bisa ambil di tahun pertama langsung, atau misalnya mereka belum yakin nih, gitu ya, tapi mereka kekeh mau ambil UOL, kalian bisa suggest mereka ngambil program CHES dulu, atau Certificate of Higher Education in Social Science, kita sebutnya CHES. Jadi CHES ini tuh pelajarannya sama persis kayak tahun pertamanya UOL LSI, cuman yang membedakan itu ada tambahan kelas tutorial gitu. Sedangkan kalau untuk yang bachelor's-nya ini itu nggak ada kelas tutorial. Jadi kelas tutorial ini sangat membantu lah untuk student ini untuk adjust dan adapt dulu dengan programnya UOL. Seperti itu. Oke? Karena UOL kan seperti yang kita tahu mereka examnya itu setahun sekali ya. Jadi lumayan challenging lah untuk programnya. Seperti itu beda dengan uni partner kita yang lain. Gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya student kalian startingnya dari diploma ya. Jadi sebenarnya kalau yang ini enaknya kalau kalian mau baca brosur kita, misalnya bingung nih yang mana yang ada computing, yang mana yang ada social science-nya, yang mana yang ada untuk bisnisnya, kalian bisa refer yang ini dulu, yang high school, yang educational pathways-nya yang ada diplomanya ini. Karena kalau di sini itu kalian bisa tahu program uni partner mana aja yang under computing, social science, sama bisnis itu apa aja. Oke, tapi kalau di sini, ini aku mau jelasin, kalau yang itu foundation itu kita cuma ada di IT sama manajemen. Jadi starting foundation, lalu nanti ke diploma. Setelah diploma, nanti dia turun ke sini nih. Nah, langsung ke bachelor's-nya.
seperti itu. Jadi kalau foundation itu dia 6 bulan. Jadi kalau misalnya kalian ada student IGCSE atau misalnya itu bisa ambil yang foundation dulu, baru nanti mereka progresnya ke diploma. Oke, kalau diploma ini kita ada 5 ya. Jadi kita ada accounting, banking and finance, IB, lalu ada IT sama management studies. Tapi kalau untuk IT itu programnya cuma 12 bulan aja. Oke, jadi kalau IT nanti biasanya student progresnya ke uni partner kita yang ini. Oke, tapi kalau misalnya studentnya ambil diplomanya ke arah bisnis ya, itu nanti progresnya kemana? Itu progresnya ke sini. Nah, oke. Seperti yang tadi saya mention juga, jadi kalau RMIT itu nambahnya 1,5 tahun, terus kalau misalnya yang Birmingham nambah 2 tahun, UOL nambah 2 tahun, Stirling juga sama 2 tahun. Oke, kalau Buffalo juga sama 2 tahun. Oke, nah sekarang ini nanti kalian bisa go through lebih lanjut lagi aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang bingung, itu nggak masalah, nanti bisa tanya ke kita, karena kan tadi juga udah ada kontaknya kita ya. Oke. Nah, ini ada yang English requirements-nya. Jadi, basically untuk yang ini tuh udah kita infoin lah untuk English requirements-nya seperti apa. Jadi, di sini lumayan lengkap. Teman-teman nanti bisa langsung refer ke brosurnya kita aja. Oke. Seperti ini nih, kayak misalnya bachelor's untuk UOL itu perlu IELTS-nya berapa. Oke. Nah, kalau ini untuk program O-level sama yang IB, ya. Ini kalian juga bisa refer ke sini. Oke, lalu satu lagi ini untuk Indonesia National Curriculum ya. Nah, jadi di sini kita juga udah infoin sebenarnya. Jadi kalau misalnya pakai kurikulum Indonesia itu berapa sih skornya gitu. Ini 70 ya kalau diploma. Oke. Nah, ini kalau untuk yang Bachelor RMIT itu juga bisa sebenarnya. Cuman kalau suggest dari kita, mengingat case-case sebelumnya sih, kalau misalnya memang kalian ada student yang mengambil accounting atau bisnis, kita suggest-nya ngambil diploma dulu aja. Baru progres ke RMIT. Karena biayanya pun juga jauh lebih murah kalau misalnya student startingnya dari diploma, baru progres ke RMIT. Seperti itu. Oke. Di sini juga udah lengkap. Contoh kayak Birmingham, di sini juga udah ditulis, student harus ambil diploma dulu. Oke, jadi nggak bisa direct karena dia programnya top up. Oke, begitu juga dengan Cardiff. Cardiff juga computer science itu mereka harus ambil di IT dulu, baru bisa mereka progres ke Cardiff. Oke. Ini untuk yang Stirling. Jadi kalau Stirling memang student harus ambil diploma. Kalau di National Curriculum. Nah, sekarang kita next ke biaya uang kuliah, teman-teman. Jadi kalau untuk biaya uang kuliah di sini kita ada mention juga ya, untuk application fee itu sebesar 545 SGD, yaitu udah termasuk dengan GST. Oke. Nah, biasanya untuk ini kita starting dari diploma dulu ya. Jadi kalau untuk diploma ini durasinya 15 bulan, anak-anak Indonesia itu pasti joinnya yang Oktober intake. Oke, jadi nanti ketika student bayar application fee, mereka sudah harus tahu mau apply-nya jurusan yang mana. Karena gini, kalau di SIM, once student itu udah bayar application fee, terus dia mau merubah jurusan, itu nggak bisa ya teman-teman. Itu harus bayar ulang lagi biaya application fee-nya. Oke, karena sering terjadi lah case-case seperti ini. Kadang ada beberapa agent, mereka salah pilih intake ya. Bahkan nggak cuma intake aja, tapi salah pilih jurusan itu ada. Oke, nah jadi make sure ini intake-nya di Oktober kalau untuk yang diploma. Biayanya itu sebesar 14.800-an. Dan ini durasinya 15 bulan. Jadi 15 bulan itu nanti dibagi 5 semester. Oke, jadi 5 semester, satu semesternya itu 3 bulan. Jadi nanti payment-nya ini nanti dibagi 5, teman-teman. Oke, jadi anggap aja satu semester itu kurang lebih 3 ribuan SGD untuk program diplomanya kita. Oke. Nah, lalu ini case-nya nih, kalau misalnya student kalian sudah ngambil diplomanya yang Management Studies, yang DMS. Oke, ambil programnya Oktober, biayanya sekitar 15.000, terus mereka progresnya ke RMIT. Nah, RMIT ini nanti mereka akan masuknya ke Januari intake. Ya, contoh misalnya progresnya ke Bachelor of Business. Itu nambahnya 1,5 tahun, dan biayanya itu ada di 28.000 ini. Jadi kalau di total-total 15.000 sama 28.000 itu sekitar kalau dirupiahin mungkin sekitar 40 ribuan ya.
Nah, itu sekitar 40.000 SGD-an. Itu untuk biaya diploma sama bachelor's-nya yang RMIT. Jadi jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya student ambil directnya RMIT. Karena ambil directnya RMIT itu sekitar 57.000. Nah, sedangkan kalau dari diploma, progres ke RMIT yang Bachelor Business itu sekitar 43 ribuan aja. Oke, jadi hemat 10.000 lah kita bilangnya. Gitu. Kenapa di Januari intake? Karena gini, Oktober itu, contoh, kita kasih case aja ya. Contoh misalnya kalian ada student di tahun ini nih, Oktober 2026. Nanti mereka itu beresnya itu bulan ke-15-nya itu di Desember 2027. Oke, jadi ketika mereka progres ke RMIT, itu masuknya ke Januari 2028. Jadi langsung. Oke, jadi nggak ada gap months-nya. Oke, begitu juga kalau misalnya student tadi apply-nya kalau misalnya di IT ya, kalau di IT kan Oktober, 12 bulan. Berarti nanti beresnya di Oktober. Nanti next-nya, intake-nya, dia nanti di Januari. Oke, ini nambahnya yang 2 tahun ya. Kalau misalnya dia dari di IT ya, dari Information Technology, kalau mau ke Wollongong, itu nambahnya 2 tahun. Tapi kalau misalnya dia bukan dari di IT, itu nambahnya 2,5 tahun. Oke? Ini untuk yang Buffalo. Buffalo ini dia agak sedikit lebih mahal ya, teman-teman. Dan ini intake-nya, kalau misalnya student kalian mau direct, itu bisa ambil yang Agustus. Itu masih keburu. Tahun ini sih kita ada beberapa students yang dari Indonesia itu ada sekitar 4 ya. Ada sekitar 4 ngambil Buffalo ini, dia intake-nya di Agustus dan itu masih keburu. Oke? Nah, sedangkan kalau untuk Wollongong, oke, ini balik lagi ke Wollongong ya. Wollongong ini kan kita ada Oktober intake. Jadi kalau misalnya student kalian ada yang mau apply-nya direct langsung ke Wollongong, yang Bachelor of Computer Science, itu dia bisa apply yang Oktober. Oke? Lalu ini untuk Birmingham. Nah, Birmingham ini case-nya kan dia programnya top up ya. Jadi memang harus ambil diploma. Tadi case-nya, kalau misalnya dia student ini diplomanya Oktober 2026, beresnya kan di Desember 2027. Nah, sedangkan untuk Birmingham sendiri, itu intake berikutnya ada di Juli. Nah, jadi student ini baru bisa mulai program Birminghamnya ini di Juli 2028. Gitu. Jadi ada gaps 6 bulannya nih, kalau misalnya mereka mau ngambil Birmingham gitu. Beda case kalau misalnya yang RMIT tadi bisa langsung di Januari 2028. Oke? Jadi diingatnya gitu aja. Jadi eh, 1 bulan itu, jadi Oktober itu udah kehitung bulan pertama ya. Gitu. Karena anak-anak ini akan mulai kuliahnya di awal bulan. Bukan di pertengahan atau di akhir. Seperti itu. Oke? Nah, kalau untuk Cardiff juga sama, ini top up ya. Jadi kalau tadi dia ngambil di IT, dia harus ambil di IT dulu kan beresnya di Oktober ya. Nanti di Oktober pertengahan atau di akhir itu udah mulai untuk bachelor's-nya. Oke. Nah, lalu ini untuk yang UOL. Nah, kalau untuk UOL, kita ada CHES. Kalau CHES juga sama, dia intake-nya sama kayak yang LSI, yang Bachelor of yang Business ya, Accounting and Finance, itu di September juga. Jadi kalau biayanya memang sedikit mahal kalau misalnya student startingnya dari CHES, ya, ini 17.000, tapi kalau lalu mereka progres tahun keduanya itu nambah 30 ribuan, jadi total-total 47.000. Oke, tapi kalau misalnya student kalian langsung direct ke bachelor's-nya UOL yang LSI, itu namanya itu biaya 3 tahun sekitar segini, 46.000. Jadi sekitar nambahnya 2 ribuan lah kalau misalnya student kalian startingnya dari CHES. Oke, tapi kalau misalnya yang computer science, itu biayanya 3 tahun itu sekitar 53.000 SGD. Oke, lalu ini untuk yang Sterling. Sterling sendiri kan memang masuknya ke tahun kedua ya. Jadi kalau tahun kedua ini dia biayanya 46.000. Oke, lalu ini juga ada sering pertanyaan, ketika student masuk di semester pertamanya nih mereka kuliah, apakah ada biaya tambahan selain biaya uang kuliah? Itu kita ada, jadi di sini udah kita breakdown juga. Jadi kita ada student development fee, ya ini biayanya one time aja, ya ini ada 51230 sama satu lagi ada induction fee. Jadi induction fee ini sekitar 436 SGD ya. Jadi ini covernya apa aja nih? Jadi kalau induction ini one time juga, ini dia coveragenya untuk pre-arrival sama arrival support untuk student. Jadi contoh misalnya tadi kayak misalnya anak baru yang mau datang ke Singapura mau minta dijemput ya, nah itu udah termasuk udah cost-nya di induction fee ini. Gitu. Oke? Jadi udah termasuk di sini. Dan ini one time aja. Oke. Nah, so far untuk yang UG-nya aku mau share itu aja. Nanti
teman-teman kan tadi di chatbox juga udah saya share untuk link tree-nya. Nanti kalian boleh go through lagi. Nanti kalau ada yang kebingungan boleh nanti ditanya aja di akhir nih. Atau misalnya sambil bertanya di sini boleh. Oke, nah next-nya ini saya kasih ke Cynthia. Jadi Cynthia akan coverage untuk penjelasan untuk postgraduate programnya kita. Oke, Cynthia aku over to you ya. Sorry, belum di unmute Cynthia. Sekarang udah kedengeran belum? Halo, Udah dengar, udah Sin. kedengeran? Aman, Udah, aman, aman. udah. Oke, oke. Oke, halo semuanya. Kita moving on ke master program kita. Semoga masih pada stay with us ya, gitu. Nah, mungkin kalau untuk yang master, aku jelasinnya juga dari brosur. Karena memang nanti setiap kalian mungkin ada dua sih ya. Nanti yang aku akan coba jelasin dari brosur dan juga dari website. Karena I believe nanti kalau misalnya kalian mungkin cari informasi, either kalian bisa lihat PDF brosur kita yang tadi di link yang sudah dia kasih atau kalian bisa langsung cek ke websitenya SIM, oke? Brosur untuk masa SIM itu pasti warnanya hijau gelap. Kalau misalnya tadi kita lihat brosur hijau kita itu yang warna hijau terang. Kalau untuk PG, just gently reminder aja warnanya yang hijau gelap ini, oke? Untuk PG market sendiri untuk di SIM, to be honest for Indonesian market, of course kita juga ada pada tahu mostly dominate by our UG program ya. Jadi untuk number of PG student from Indonesia is not like very dominant kayak UG market. Tapi every year itu biasanya selalu ada market PG student yang misalnya ibaratnya cocok sama programnya SHM dan ada beberapa highlight-highlight program master kita yang biasanya jadi I can say best seller atau yang biasanya paling dicari. Nah, hari ini aku akan coba share ke kalian key poinnya aja supaya kalian bisa gampang cepat ingat aja. Mungkin ketika nanti ketemu PJ Master Student yang match atau cocok sama profil dari masnya SNM, hopefully kalian bisa remember ini untuk di-share ke klien atau prospek student ya. Oke. Untuk master, same, sudah pasti degree-nya nanti akan didapatkan dari partner university kita. So the concept is will be study in Singapore and get a master degree from UK, Australia, and Canada. Ya, untuk program master kita sendiri tidak sebanyak juga yang UG. I will skip the admission criteria part. Nanti kalian bisa baca di sini. But so far pasti untuk master level biasanya pasti butuh bachelor degree. Ada beberapa program yang harus, let's say for business harus business background juga. Ada mungkin yang butuh pengalaman kerja yang very like managerial level, maybe 3 until 5 years. Ada yang mungkin nggak butuh working experience. For IELTS itu udah pasti buat master itu pasti di 6,5 HBand 6 ya. And then untuk TOEFL-nya biasanya mungkin minimum IBT itu 88 ke atas. Oke. Nanti kalian bisa lihat detailnya di sini. Aku langsung scroll down dulu ke bawah ke bagian overview fees dan program. Jadi kita sama-sama bisa lihat bareng-bareng. Oke. Yang pertama, program dari University of Birmingham, one of our I think most quite popular program untuk master kita karena di running sama quite a top university which is Birmingham. Ya, kalian lihat ada Master of Science Financial Management dan juga Master of Science International Business. Straightforward 1 tahun ya, program fees-nya masing-masing financial management ada di 49.000 for total 1 years. And then untuk international business ada 44.000 something untuk total 1 year. Oke. Untuk Master of Science Financial Management dan Master of Science International Business ini cocok untuk student yang satu backgroundnya bukan bisnis. Jadi, let's say ada student, kalau mungkin student Indonesia ada yang backgroundnya mungkin dari desain lah ya, ada anak teknik, ada engineering, ada kadang backgroundnya mungkin macam-macam ya. Indonesia kan S1-nya mungkin ada yang backgroundnya pendidikan dan lain. For this Master of Science from Birmingham, mereka tidak mewajibkan degree-nya itu harus business related juga. Itu yang pertama.
Jadi, tapi kalau bisnis juga boleh nggak, Cynthia? Boleh. Jadi, welcome for business student, welcome from non-related business student. Ya, jadi biasanya untuk student yang mungkin mau changing karir gitu ya, mau kayak butuh stepping stone lagi buat master levelnya mereka, mereka mau ya switch karir atau mau step up their game, Master of Science ini very cocok gitu ya. Sangat harusnya bisa match sama student-student yang baik itu bisnis relevan atau non bisnis relevan, oke? Yang kedua, untuk Master of Science yang Birmingham yang di SIM itu tidak membutuhkan working experience. Ya, jadi entah dia benar-benar baru fresh graduate gitu ya, mau langsung masuk ya setelah lulus di bulan Oktober, atau mungkin mereka punya pengalaman kerja tapi ya mungkin berapa bulan, 1 tahun gitu ya, atau emang tipikalnya ya udah punya pengalaman kerja juga udah lumayan lama gitu ya, itu boleh. Jadi there's no minimum working experience. Nah, jadi untuk Master of Science Financial Management dan International Business ini biasanya berarti secara pembelajaran gimana? Secara pembelajaran ini benar-benar kayak kuliah banget lagi gitu ya. Ada beberapa modul nanti di akhir itu kayak ya master by tout lah ya. Kalian di sini juga pasti udah sering tahu UK program seperti apa gitu ya. Jadi kadang ada Indonesia student yang kalau ke luar negeri maunya tuh masternya benar-benar ada di kelas ya, bukan yang terlalu fokus group discussion gitu ya, benar-benar dapat ilmu baru karena ini nggak masih relevan business degree. It mean that the student yang nggak punya background bisnis juga tetap bisa belajar ilmu baru tapi diajarin dari dasar ibaratnya gitu. Oke. Um, jadi untuk student yang mungkin have no idea gitu ya, atau kayak mau belajar bisnis lebih deeper lagi, itu bisa cocok untuk ngambil yang Master of Science, yang memang nggak butuh pengalaman kerja, nggak ada minimum, very applied, benar-benar berasa kuliah lagi, bahkan maksudnya di kelasnya tuh nanti di tugas akhir memang ada dissertation level master yang quite I can say harus fokus karena memang nanti harus ada beberapa 2000 words for dissertation and everything gitu. Jadi tipikal yang Master of Science, Financial Management, International Business seperti itu ya. Yang di bawahnya untuk yang MBA, oke, ini MBA from Birmingham juga. Jadi MBA-nya kita ada marketing yang by Birmingham, jadi ada pemfokusannya, ada marketing, international business and strategy, juga ada innovation and business transformation. Nah, MBA dari Birmingham-nya kita itu benar-benar MBA yang legit MBA gitu ya. I know some maybe ada private university in Singapore gitu ya. Mungkin MBA-nya nggak butuh working experience gitu ya. Bisa langsung masuk. Nah, tapi beda kalau MBA-nya SHM, it's require satu pasti dilihat tetap relevant degree which is business gitu ya. Kedua, kalau misalnya secara pengalaman kerja butuh 5 years, 5 tahun dengan memang ekspektasinya tuh managerial level gitu ya. Jadi bukan yang kayak oh akumulasi nih, aku internship 6 bulan, pernah part time ini enggak. Jadi memang dilihat nanti CV-nya untuk having like 5 years full time working experience gitu. Untuk MBA kita ada case by case miss, dia udah punya working experience mungkin di atas 5 tahun gitu ya. Tapi mungkin bisnis bukan bisnis degree gitu ya. Apakah masih bisa untuk master program kita semuanya, not only Birmingham, kita open yang namanya pre-assessment. Itu beda sama mungkin kalau S1 kan ya kamu keterima atau enggak segala macam biasanya ya udah harus apply dulu bayar application fee. Tapi for master it's quite it's not like flexible, tapi ada dengan ada pre-assessment bisa tuh nggak usah daftar application fee dulu. Kalian mau ngecek dulu mau sending student transcript, ijazahnya dia, CV-nya dia tuh checking their eligibility to our program itu bisa nanti kita cekin gitu ya. Itu untuk masa kita. Nah, untuk MBA program ini programnya tuh 2 years part time ya. Memang agak unik. Jadi kalau untuk yang Birmingham bisa dibilang ini blended learning. Jadi sama 2 tahun memang mereka not fully taking in Singapore gitu, which is this is online, tapi ada intervalnya nanti kurang lebih satu modul itu ada pembelajaran 7 minggu. Nanti di dalam 7 minggu itu ada jadwal mereka kayak Jumat, Sabtu, Minggu itu harus memang ke Singapura
gitu. Jadi kayak bolak-balik bisa dibilang karena satu modul per 7 minggu sama sama 1 tahun. Biasanya di minggu keempat itu mereka harus coming down to Singapore, taking 3 day class offline, which is from Friday evening ya. Jadi Friday evening sampai Minggu, and then Minggu they can go back to Indonesia. Oke, ini memang ini mungkin cocok biasanya tipikal yang memang mungkin having already a company, having a great career, mereka nggak mau resign dari current position job, tapi mereka cukup punya flexibility untuk taking this blended learning where they can take it online from Indonesia. Meanwhile, there is also focusing time for them untuk coming down to Singapore, nggak setiap saat, tapi mungkin intervalnya like ya 7 weeks gitu selama 2 tahun ini. Gitu. Jadi untuk MBA programnya Birmingham seperti itu ya. Lanjut ke Cardiff University. Jadi ke Cardiff kita punya dua master program. This is our new current program, which is Master of Science AI, Statistical Analytics, sama Master of Science Sustainable Supply Chain Management, gitu ya. Kita udah tahu ya, mungkin kalau kita dengar baca berita, lihat di Instagram, Creative Box dan lain-lain, dengar our Prime Minister suka speech, emang Singapura arahnya, even the world, in the next 3 years, 5 years, 10 years itu arahnya kayak AI gitu ya. Jadi this is can be a selling point for our master program by Cardiff yang memang AI. Backgroundnya memang preferably itu background ya entah IT, information system atau computer science. Tapi sebenarnya persyaratannya at least mereka punya semacam level matematika yang cukup di bagian S1-nya. Jadi again, if you have prospective want to do AI master in SIM Singapore by Cardiff University, you can just chat us and then we can check whether the student eligible atau enggak gitu untuk program AI ini, baik mereka yang dari computer science background atau non computer science background ya. 1 tahun with the total tuition fee 41.594 something, and then we also have sustainable supply chain management ya, salah satu strong major juga sebenarnya di Singapura for hub in Asia, I think for export import and everything. Kita juga ada Master of Science Sustainable Supply and Management by Cardiff gitu, sama juga intake-nya Oktober 1 year ya. Oke. Next, kita punya program dari University of London, Graduate Diploma and Graduate Certificate ya. Dimana kalau kita lihat nih tuition fee-nya di sini agak murah ya, gitu bukan agak murah, slightly benar-benar lower dibandingkan master gitu. Jadi benar-benar kalau graduate certificate 6 bulan sekitar 8 ribuan, terus graduate diploma 17 ribuan. Yang di bawah paling bawah yang related to business itu di kisaran 15.000 SGD untuk total 1 tahun. So, what is it gitu ya, graduate diploma ini? Well, it's not a master program. Jadi, kadang ada student yang mungkin, oke, I want to looking for experience, mau belajar new skill nih, gitu. Mungkin S1-nya bukan di computer science gitu ya, tapi sekarang kayak mau belajar computer science, tapi yang memang benar-benar skillable. Tapi nggak mungkin ngambil master, karena kan master mungkin butuh level upping, cuman leveling up skill aja gitu ya. Kalau mau belajar master banget juga terlalu serius karena master balik lagi master pasti ada heavy theory, thesis and everything. Nah, kalau studentnya mungkin nggak terlalu matters lah dengan title gitu ya, tapi mau belajar new skill with short term, short period of time, tetap bisa nanti dapetin skillnya and put it in your LinkedIn gitu ya untuk oke, kamu tuh bisa loh, berarti you have a skill in user experience gitu ya, you have a skill in machine learning AI, itu bisa matching sama program ini gitu. Jadi kita ada graduate diploma gitu ya, eh, yang di bagian atas intake-nya April Oktober 1 tahun 17 ribuan, dan sampai di bawah yang bisnis juga ada, bahkan ada juga yang paling singkat 6 bulan gitu. Jadi for example study case we have a student, dia ngambilnya perfilman gitu ya, terus tapi dia filmnya bukan kreatif gitu ya, pas di pekerjaan dia justru yang kayak produsernya gitu, which is a business side gitu ya. Udah pasti ini sebenarnya nggak mau yang belajar heavy, tapi dia mau cari dengan jadi spur 1 tahun sambil cari koneksi and everything within 1 year gitu ya. Oke, there are with the highest investment juga. Ya udahlah nggak apa-apa, aku emang mau graduate ya. Yang penting aku belajar inti dari bisnisnya
gitu. Jadi type of graduate diploma, graduate certificate UOL itu bisa buat student yang tipikalnya seperti itu. Just remember, let's say you meet student yang tadi aku jelasin ya. Oke, biasanya juga karena persyaratannya juga lebih Englishnya lebih lower ya dibandingkan yang IELTS untuk graduate diploma. Misalnya student mostly yang kayak di daerah-daerah mungkin bukan Jakarta gitu ya. They want to study abroad gitu S1 dari Indonesia. You can try to educate them about our graduate diploma from UOL. Oke. Nextnya. Oke, nextnya ada Master of Computing Data Analytics ya. I think this is one of only our computer science level masternya kita, still by University of Wollongong sama ya. S1 kita juga computer science ada dari University of Wollongong. Data Analytics balik lagi this is a very hot major nowadays. Top up maksudnya adalah satu yang kalau bisa masuk direct ke sini, yang penting anaknya backgroundnya juga harus computer science, tuh ya. Atau let's say misalnya mereka, Miss aku nggak dari computer science, tapi I want to coba field data analytics, bisa, tapi studentnya harus starting dari graduate diplomanya business analyticsnya SIM, gitu, oke? Jadi 6 bulan dulu kalau dia bukan non IT bukan dia non IT background intinya starting 6 month di graduate diploma business analytics and then student can continue to data analytics, or if the student already have a computer science background then go directly 1 year with the tuition fee 30.000 ya. Oke. Yang kedua di bawahnya ada RMIT University Australia. Kita runningin Master of Energy Efficient and Sustainable Building. Wow, which is this is not really popular ya, anak Indonesia biasanya bisnis bisnis gitu ya buat master. Tapi master ini itu belajar tentang sekarang kan di mana-mana gimana perusahaan tuh bangunannya green energy building, sustainable business gitu ya dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kalau misalnya tahu di Indonesia ada pekerjaannya tuh untuk orang yang bisa kasih sertifikat atau nge-review, oke bangunan ini green building atau enggak gitu ya, ramah lingkungan atau enggak gitu ya. Jadi Master of Energy Efficient and Sustainable Building ini top up maksudnya adalah memang S1-nya itu harus backgroundnya from construction management atau arsitektur gitu ya, civil engineering seperti itu, dan dia mau mungkin uh, ke energy efficient and sustainable building ya. 1 tahun dengan program fees-nya tersedia di sebelah kanan gitu ya. Balik lagi semuanya open for question per assessment later on. Kalau misalnya prospek kira mau dicekin dulu nih profilnya segala macam, welcome to chat SIM team, or yes of course by Yes Education team untuk dicekin juga ke kita ya. Oke, nomor 2 gitu ya. Scholarship untuk master kita tuh jarang, as you know. Tapi memang salah satu yang biasanya continue every year itu adalah University of Birmingham kita Master of Science. Ya, jadi kalau misalnya ketika studentnya apply, alasnya udah mencukupi, nanti kan memang kalau master biasanya standar lah ya, CV gitu ya, maybe like personal statement, if they have like two letter recommendation from like maybe works or even less education dari kampusnya itu boleh. Itu biasanya yang paling atas ya Master of Science itu ada scholarship potongan 5.000. Persyaratannya ya as long as their meet requirement dan mereka masuk, dan biasanya ada deadline-nya tuh by Juli gitu in every year-nya ya, by Juli or June gitu. Jadi nanti bisa di recheck juga ke kita kalau misalnya checking is the scholarship still available atau deadline-nya masih oke atau enggak ya. Kurang lebih untuk master seperti itu. Um, ini aku coba share. Let me know kalau misalnya screen aku kepindah nggak di screen lain. Pindah ya. Sorry, agak loading. Oke, nanti di link tree kalian bisa download juga untuk yang spesifikasi master per partnya. For example, aku buka yang Master of Science, Finance Management and International Business. Di sini kalian bisa lihat, kasih lihat studentnya belajar apa aja sih gitu. Nah, one of the thing in term of yang our Birmingham program itu sangat banyak banget sebenarnya activity-nya ya. Kayak biasanya ya ada alumni network gitu. Jadi kan biasanya master tuh juga ngelihat apa sih yang bisa didapetin di luar kelas gitu ya. Of course, kita biasa ada career fair gitu ya.
Bahkan career fair-nya itu juga ada beberapa career fair yang spesifikasinya itu only for master student. Jadi kayak dipisahin gitu loh dari career fair yang umum yang untuk S1. Dengan career fair yang master student itu biasanya memang ada workshop-workshop yang studentnya itu harus wajib ikutin sebelum mereka join the career fair gitu. Dan memang kalau untuk yang Master of Science bahkan masih ada experience itu dalam 1 tahun untuk ikut exchange, student mobility program gitu ya. Of course alumni network kita kasih ketemu mereka dengan alumni-alumni juga SIM University of Birmingham, maybe from Singapore, outside Singapore, to maximize their connection, their opportunity for career after work gitu ya. Jadi ada banget kayak International Business Week gitu ya, ada featuring activities, entah visit. This is like visits like Silicon Valley in Singapore, which is the tech hub or tech company. Yeah, so we make sure even for our master student itu mereka tetap bisa ikut apa ya some of activity di luar kelasnya mereka ya. Nah, financial management gitu ya. Di sini nanti ada modelingnya, nggak mesti juga yang background account finance, tapi di sini ada banget highlight-highlight modul yang penting ya, kayak risk analysis dan management gitu ya. Ini sekarang lagi dicarikan gitu ya di tengah kayak ekonomi yang seperti ini gitu ya. For level master student perlu tuh belajar kayak handling risk in economic dan lain-lain gitu. Jadi walaupun kelihatan namanya tuh sangat umum gitu ya, financial management, international business, but please educate the student in terms of the modules karena kalau misalnya secara modul itu sebenarnya lumayan menarik banget gitu. Jadi kayak di even di international businessnya juga ada bagian seperti marketing analysis atau data analytics yang memang kepake di zaman sekarang. Oke, ya, I think that's it for master program. Unless nanti kalian ada pertanyaan untuk master program bisa welcome kalau mau nanya lagi ya, gitu. Oke. Thank you, Cynthia. Wait, let me stop my screen. Kayaknya Cynthia lagi nge-lag ini ya. Iya, Iya, sepertinya. Iya, bener ya. dia lagi nge-lag deh. Ha. Iya. Heeh. Em, I think Oke, Syafaqnya bisa bisa langsung aja deh di-share. oke, boleh. Ini aku minta izin dulu, aku off cam karena memang internet connection-nya ini agak nggak stabil. Dari tadi aku keluar masuk Zoom terus. Jadi izin off cam dulu, ini ya, dulu ya. Nanti kalau semisalnya suaraku nggak kedengeran tiba-tiba atau putus-putus, nanti mungkin bisa diinfo aja. Kayak gitu, oke? Nah, sebelum lanjut ke admission, kita bakalan masuk ke application process, kemudian STP matters. Ini di bagian Q&A. Ini kan ada pertanyaan. Mungkin aku jawab dulu aja ya untuk bagian program. Oke, nanti baru untuk kalau misalnya ada pertanyaan seputar tentang admission, nanti bisa drop message lagi di Q&A atau di bagian chat box-nya. Mungkin aku bacain pertanyaannya. Ini adalah kalau untuk students dari kurikulum nasional, jika ingin apply psikologi di SMA, apakah perlu mengambil subjek tertentu seperti biologi atau kimia? Jawabannya nggak perlu, karena kita tidak ada persyaratan any kind of subject yang harus diambil oleh students untuk ambil psikologi kita. Dan untuk informasi aja, untuk psikologinya SIM ini kan lebih ke arah ke industri ya. Jadi bukan klinikal, even di dalam subjeknya pasti ada lah ya klinikal-klinikalnya, tapi bedanya adalah mereka uh, bukan tidak bisa lah mengeluarkan apa namanya resep kayak gitu ya.
Cuman untuk perbedaannya kita kan tadi mungkin Dea juga udah sempat mention bahwa psikologinya kita itu kan ada dua partner university yang offer. Satunya adalah Wollongong, satunya adalah Buffalo. Nah, kalau untuk yang Wollongong itu ada opportunity untuk bisa lanjut ke clinical ketika anak ini selesaiin 3 tahun di SIM untuk Bachelor Psychological Science-nya, kalau nilainya oke, dia tuh akan dapat invitation dari Wollongongnya untuk bisa lanjut ambil kayak Master Psychology Clinical-nya di Australianya sendiri, di Wollongongnya sendiri. Jadi bukan di SIM, tapi dia harus move ke Australia. Mungkin ambil sekitar 2 tahun lah ya untuk ambil clinical-nya. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ada students yang tertarik ke clinical, maksudnya dua-duanya lah dia mau industri tapi dia juga ada plan untuk ambil clinical, nah itu mungkin bisa di offer yang untuk Wollongong, ya. Oke. Jadi so far itu oke, so far masih belum ada pertanyaan, jadi aku langsung lanjut aja untuk application process dan STP. Kalau untuk STP, kayaknya beberapa di sini yang udah pernah punya partner dengan other PEI di Singapura tuh harusnya nggak ada masalah lah ya. Harusnya sih aman. Cuman mungkin nanti akan aku update sedikit-sedikit lah. Oke. Nah, sebelum masuk ke bagian application process, mungkin aku ada bakalan share dulu untuk diploma program kita. Ada new arrangements, ya. Jadi kalau untuk di SIM, kita ada perubahan structure. Kalau dulu itu memang semuanya itu offline ya. Jadi semuanya memang harus datang ke Singapura, kemudian doing on-site semua untuk kelasnya. Nah, untuk jamnya, kita itu kan startnya itu ada di jam setengah 9 yang paling pagi, itu sampai jam setengah 7 malam. Ya, tapi itu nggak semua, nggak satu anak itu sepanjang hari itu, nggak. Jadi students tuh will spend kayak around 3 hours lah every days. Itu untuk lecturing kelasnya. Kemudian untuk diploma, kita tuh ada tutorial class. Jadi kalau tutorial class itu kelas yang lebih kecil. Jadi ada dua macam lah ya, lecturing class itu berarti kelas yang besar, satu satu kelas itu biasanya untuk isi 80 anak, itu biasanya sih one way aja, si dosennya akan ngejelasin ke student tentang materi hari ini seperti apa, kemudian after that, mereka itu akan dibagi ke kelas tutorial, jadi kelas-kelas kecil lagi, mungkin per kelas, itu biasanya isinya mungkin sekitar 15 atau 30 anak, ya kan? Kemudian mereka akan lebih ngebahas secara intens tentang topik yang dibahas tadi atau ngebahas tentang tugas-tugas ya, assignment-assignment itu akan dibahas di sana, project-project itu akan dibahas di kelas tutorialnya. Oke. Nah, jadi ada dua macam nih kalau untuk diploma kita ya. Ada lecture format, ada lecture dan tutorial format. Oke, dan dua-duanya attendance-nya itu compulsory. Ini nggak boleh cuma datang, oh aku mau datang lecturing kelasnya aja, tapi tutorialnya nggak usah deh. Atau sebaliknya, itu nggak bisa. Jadi dua-duanya itu wajib. Ya. Kemudian untuk Saturday class, itu ada, tapi untuk kelas lecturing-nya aja. Ya, untuk Saturday. Jadi kalau untuk diploma itu Senin sampai Sabtu untuk kuliahnya ya. Tapi ada beberapa juga anak-anak yang nggak full lah Senin sampai Sabtu, tapi Sabtu tuh selalu ada kelasnya untuk lecturing class only, tapi bukan tutorial class ya. Nah, kemudian yang terbaru ini adalah yang menariknya, yang kita punya, kita bagi lecturing class itu kita conducted online ya. Tapi tutorial itu wajib offline. Maksudnya apa di sini? Kalau untuk online itu anak-anak itu nggak harus secara fisik ada di dalam kelas di mana lecture-nya itu menerangkan, tapi mereka tetap harus datang ke kampus SIM ya karena ada minimum attendance. Jadi mungkin yang sudah terbiasa tahu tentang uh, Singapura itu kan pasti mereka terkait dengan ICA kan. Jadi ada minimum attendance kayak setiap harinya at least ya itu 3 jam. Jadi mereka harus hadir di dalam kampus karena attendance itu bisa dilakukan tuh di dalam kampus. Nggak bisa kalau misalnya mereka absen tapi di apartemennya mereka meskipun dia masih ada di negara Singapura itu nggak bisa ya. Jadi harus ke kampus. Jadi let's say nih hari Senin, misalnya ini Susan nih ya, Susan studentnya SIM. Kemudian dia di hari Senin itu ada 3 mata, ada lecturing class ya. Itu kan ada tuh kodenya LEC itu lecturing. Kalau yang
TUT itu kan tutorial class ya. Jadi misalnya, oke di lecturing class Susan itu di hari Senin tuh ada 2 lecturing class. Cuman only 2 aja lecturing kelasnya tuh. Misalnya, masing-masing 1,5 jam. Berarti kan dikali 2, 3 jam. Berarti Susan harus datang ke kampus. Ya, karena dia ada minimum attendance. Kemudian di hari Kamisnya misalnya Susan ada lecturing kelas 1, tapi tutorial kelasnya ada 2 nih. Jadi tutorial kelasnya sudah 3 jam. Lecturing kelasnya dia bisa doing it apartemen, nggak masalah. Tapi tutorial kelasnya kan anyway dia harus datang ke SIM kampus kan. Jadi sudah terpenuhi lah minimum attendance-nya. Cuman dia mungkin bisa agak siangan datangnya. Seperti itu kan. Nah, untuk lecturing kelasnya, ketika anak-anak ini datang ke kampus, nggak harus wajib di dalam ruangan kelasnya, di anywhere lah. Pokoknya di dalam kampusnya SIM, bisa di library-nya kita untuk online-nya, atau di study area-nya SIM. Kita kan luas banget untuk gedungnya ya. Jadi itu bisa di tempat-tempat yang lain lah, kalau misalnya dia untuk ngikutin lecturing kelasnya ya. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk diploma class arrangement-nya kita. Ya. Kemudian, nah kita masuk ke application process ya. Oke, kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya untuk submit aplikasi di SIM, karena mungkin agak sedikit berbeda dengan kampus yang lain. Kita semuanya sudah pakai sistem, kemudian nanti ada juga STP juga, kita akan bahas sedikit lah ya. Nah, jadi overview untuk application proses di SIM seperti biasa, application is created itu ada SIM Connect, kita sebutnya biasanya OM ya. Jadi itu adalah portal, setiap agent kita akan kasih portal ID-nya, username sama password-nya untuk bisa masuk ke sana ya. After application is created, kemudian mulai submit documents ya. Jadi dokumen yang sudah siap dulu. Karena ada beberapa anak-anak tuh kan yang mau submitnya kan cepet-cepet nih. Belum ada kelas 12-nya dan IELTS-nya itu it's okay, tidak masalah. Tidak perlu menunggu semua komplit kemudian baru submit aplikasi karena akan mungkin terlambat atau akan mepet ya. Jadi submit aja dokumen yang sudah ready. Oke. Nah, kemudian setelah submit dokumen, itu di dalam portalnya SIM, itu nanti akan ada di bagian bawahnya itu STP. Nah, STP ini untuk mengisi student pass form itu bisa dilakukan anytime after application form ini di submit, itu langsung aja isi aja STP formnya karena itu akan disubmit di dalam portalnya SIM, bukan dikirim ke ICA-nya ya. Jadi nggak apa-apa, itu menghindari supaya tidak lupa aja. Supaya nanti ketika anak ini sudah selesai accept kontrak dan segala macam siap dikirim, dari pihak SIM tuh tidak perlu remind lagi. Ini tolong diisi untuk STP-nya. Jadi kan ada text time lagi ya. Jadi akan sedikit delay kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu sudah ada student pass form-nya di dalam portalnya, SIM akan langsung aja submit, nggak perlu remind lagi ke agent-agent kayak gitu ya. Jadi untuk mempercepat proses aja. Oke. Kemudian setelah kita submit, biasanya anak ini akan dapat email dari SIM untuk verification dokumennya yang sudah disubmit ya. Nah, kemudian setelah verification dan validation itu selesai, ya nanti akan aku jelasin ada 2 metode untuk verification untuk international students. Ya, kemudian nanti akan keluar outcome. Outcome ini untuk SIM dokumen harus komplit, including ijazah. Ya, jadi ijazah kita butuh untuk keluarin full offer letter, ijazah itu harus disubmit. Ya, entah itu IB, entah itu A-level, itu semuanya harus yang final result-nya lah. Predicted kita bisa terima, tapi kita nggak bisa keluarin offer letter based on predicted score. Ya, jadi harus benar-benar dari final result-nya. Oke. Nah, kemudian selesai outcome offer letter keluar dan student contract di accept, ya. Kemudian kita baru dari pihak SM akan submit STP tadi yang disubmit ya di portal kita ke ICA, ya. Nah, nanti dari ICA itu akan dapat email agent dan students akan dapat email untuk isi e-form. Ya, itu nanti di portalnya, di websitenya ICA, di mana nanti ada panduan tuh. Biasanya 1 sampai 10 kalau nggak salah, gimana caranya untuk mengisi, gampang kok ya. Kemudian tidak perlu nggak perlu doing payment untuk processing fee-nya STP. 45 Singapura dolar. Biasanya kalau di kampus lain kan ada ya processing fee 45 Singapura dolar. Tapi untuk SIM kita tanggung untuk processing fee-nya itu.
ya. Jadi nggak perlu students bayar lagi. Oke. Nah, kemudian nanti selesai processing fee, submit itu nanti tinggal ditunggu aja. Nanti student pass akan approve, ada email lagi akan dapat di approve. Nah, kemudian nanti ada dilakukan proses-proses berikutnya, ya seperti medical check up dan segala macam. Nanti next di slide berikutnya akan aku jelasin. Oke. Nah, berikutnya ini sebenarnya ketika kita doing consultations ya, ini ya yang mungkin kita bisa share lah ke prospek. Biasanya students ataupun parents itu ada yang details banget kan. Mereka tuh kepingin tahu apa sih yang harus kita persiapkan, proses-proses seperti apa yang harus kita tahu nih dari awal, ya kan? Nah, jadi yang pertama pastilah prepare documents. Dokumen apa aja yang dibutuhkan kalau ke SHM seperti biasa, raport kelas 10 sampai kelas 12, ya, kemudian ijazah, ya, itu semuanya harus translated and notarized atau pakai sworn translator boleh, nggak masalah. Kemudian kita juga butuh IELTS, kemudian kopi paspor. Kopi paspornya itu yang jangan cuma yang bagian satu halaman foto doang ya, tapi yang ada signaturenya si anaknya, ada kayak keterangan address-nya dan segala macam itu biasanya. Kemudian foto, paspor size foto, kemudian ya itu aja sih sebenarnya. Yang kalau kartu keluarga, birth certificate itu sebenarnya tidak perlu disubmit di application di sistemnya kita. Itu nanti untuk keperluan STP untuk yang birth certificate. Kalau kakak kita nggak perlu. Tapi mungkin agent-agent di sini butuh untuk isi dokumen kan biasanya ya. Jadi nggak apa-apa kalian minta tapi tidak perlu disubmit. Oke? Nah, kemudian berikutnya setelah selesai itu dokumen-dokumennya, submit aplikasi seperti biasa, ya. Nanti bikin SIM account. Kalau yang untuk IES kan sendiri akan ngebantu untuk bikinin create account-nya, ya. Kemudian tadi yang seperti kembali lagi, nanti dijelasin lagi. Oke, setelah itu langsung isi STP-nya. Kemudian nanti setelah dapat email untuk verify dokumen, soon verify dokumen, jangan sampai terlambat. Karena kalau misalnya terlambat untuk verify, itu dianggap kalian tidak melanjutkan proses aplikasi KSM. Jadi dianggap untuk withdraw. Jadi make sure untuk cek aplikasi lah within a week itu setelah submit aplikasi, tolong dicek di emailnya atau di spam atau di junk mail within a week. Itu biasanya ada email dari SIM untuk verifikasi sih biasanya, ya. Oke, kemudian nanti bisa waiting for outcome after semua documents itu complete. Ya, oke. Nah, nanti ketika dokumen itu kan dicicil ya biasanya. Ada kalanya itu kita tuh nggak bisa upload lagi dokumen kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa upload lagi dokumen, padahal ini dokumen belum lengkap, nggak usah panik, ya kan? Bisa kontak kita ya tim SIM untuk bantu sesuai area nanti ya. Bisa minta tolong kita untuk bantu uploadin, ya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya untuk creating application ya. Jadi nanti ini nggak perlu bingung-bingung karena nanti akan dibantu ya. Mungkin untuk IES-nya aja sendiri, untuk wording institution dan segala macam itu lebih diisi kayak Cambridge IB atau Ministry of Education atau untuk SMA kurikulum nasional ya. Nah, ini contoh penampakannya sih. Model sistem aplikasinya kita itu seperti ini. Ya, kalau misalnya mau iseng-iseng mau ngelihat di websitenya kita, ini ada. Jadi kayak gini nih untuk create aplikasi. Jadi sebenarnya itu hampir sama dengan application yang paper based lah. Tapi ini kan kita move ke sistem semua kayak gitu kan. Ya, jadi nah untuk academic kelas kayak nanti ditanya kan, misalnya kayak number untuk sertifikat number kalau belum keluar ditulis aja NA. Ya, karena semuanya terus diisi. Kalau nggak diisi nggak bisa di next. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini websitenya kita. Jadi kalau misalnya mau apply, itu ada di sini. Sebentar ya. Nah, ini untuk upload documents. Ya, semuanya translated, notarized. Oke, nah ini untuk verification-nya. Jadi yang tadi aku bilang, untuk verification-nya, kalau semisalnya student sekalian ready untuk, oke, anytime aku bisa nih Zoom, ya kan? Itu kita ada. Biasanya anak-anak itu bisa langsung masuk aja, tinggal prepare semua original documents yang diminta untuk di-verify, ya. Itu kita ada setiap hari Selasa sampai Jumat, ya. Tapi untuk public holiday kita close ya. Oke, jadi tinggal masuk aja ke dalam, nanti bisa dapat 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 linknya ya. Kemudian nanti di rename, jangan lupa
waktu mau masuk ke Zoom-nya itu di rename application numbers ya atau student ID untuk identification. Ya, jadi ada student ID underscore full name. Karena kalau misalnya nggak seperti ini formatnya itu nggak akan di-accept nantinya untuk tetap selama-lamanya itu di waiting room-nya terus akhirnya ya. Oke, jadi make sure itu. Atau ke kampus. Tapi kalau ke kampusnya nggak mungkin lah ya. Ngapain cuman verifikasi ke kampus bela-bela nih kan ke Singapura nggak perlu. Nah, pilihan keduanya itu kalian bisa kontak ke SIM team. Jadi kontak ke aku, Cynthia, Dea, atau Anti, ya kan, untuk bilang selalu info, aku udah submit dokumen ini, nanti minta tolong diverifikasi. Jadi kita bisa bantu untuk verifikasi, tinggal kirim aja foto anaknya, selfie sama si dokumen itu, ya, kirim ke kita, nanti kita akan verifikasi based on foto yang sudah dikirim. Karena kita tuh mau cek gitu loh, mau verify ini bener nggak sesuai nggak dokumennya sama si anaknya ini kayak gitu ya. Jadi pokoknya jangan lupa anytime after submit documents jangan lupa info ke tim SIM ya supaya kita nggak miss untuk verifikasi karena verifikasi ini penting banget soalnya. Nah ini contohnya. Jadi kalau misalnya mau masuk yang ke Zoom linknya SIM yang setiap hari Selasa sampai Kamis itu seperti ini ya untuk apa namanya formatnya. Ya, itu nanti yang akan verify itu admission kita, tim verificationnya kita sih yang di Singapura. Oke. Nah, ini juga ada additional fee sebenarnya, just information aja. Biasanya kan parents kan tanya, ini selain tuition fee di SIM itu apa sih ada other fee nggak biasanya? Nah, itu ada kita, cuma dua macam. Ada students development fee sama satunya nanti student induction fee. Ya, other than that itu kita nggak ada additional fee lagi sebenarnya. Karena buku itu juga semuanya sudah e-book ya kan, jadi nggak ada material book lagi lah. Nah, student development fee itu apa? Biasanya tuh pertanyaannya tuh seperti itu buat apa sih student development fee, ya kan? Ini one time payment only. Jadi untuk anak undergraduate, itu lebih ke arah sebenarnya workshop yang kita provide untuk students, ya kan? Untuk prepare dia di dunia kerja nantinya intinya. Itu equip mereka itu punya kayak apa ya skill-skill mereka lah. Jadi karena itu workshop yang kita tawarkan itu adalah semua yang industri related lah. Seperti itu yang sekarang dibutuhkan. Oke, jadi itu nanti nggak perlu bayar lagi karena kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya nih sebelum ada student development fee, ketika student SIM mau mau ikut satu workshop gitu ya, kita kan punya micro credential gitu kan, kita sebutnya CMC, itu mereka bisanya bayar kayak gitu loh, bayar untuk dapetin digital badge, dapetin untuk uh, apa seminarnya kayak gitu workshopnya itu berbayar. Tapi kalau ini sudah nggak berbayar lagi, udah dia mau ikut apapun workshop yang di provide SIM itu sudah nggak bayar lagi karena sudah include dari student development fee. Oke. Nah berikutnya student induction fee. Nah apalagi nih ya student induction fee. Lately ini mungkin during COVID kayaknya, after COVID kalau nggak salah itu student induction fee ini ada karena kita ada satu divisi yang namanya ISO, International Students Office. Ini adalah satu divisi di SIM yang memang kita bentuk khusus untuk welcoming new students. Ya, jadi mereka tuh supaya tidak kehilangan arah, supaya mereka itu proses peralihan dari Indonesia ke ya bukan ya dari home country ke Singapurnya itu biar smooth gitu loh. Minimize homesick dan segala macam karena itu kita ada student induction fee. Nah, student induction fee itu juga one time payment untuk new international students. Ini cover apa sih? Pre-arrival and arrival support seperti airport pickup. Jadi kalau misalnya mau dijemput ya di awal dia menginjakkan kaki di Singapura, nah itu boleh. Nanti ada formnya, ya ada form yang harus dia isi. Nanti bisa minta flight number-nya, kemudian estimated arrival-nya, kemudian ada berapa orang. Nah ini boleh di mention berapa luggage-nya itu juga di mention. Jadi biasanya sih kita allow untuk apa keluarga inti ya, papa, mama, kemudian mungkin adiknya boleh ikut atau kakeknya itu masih boleh tapi jangan sampai sepupunya saudara jauh dari mamanya itu diajak semua jadi satu bis gitu jangan sampai ya jadi keluarga inti lah oke. Nah, kemudian nanti kita juga ada medical check up. Medical check up kalau misalnya si students ini doing di Singapura itu mereka nggak perlu bayar lagi
medical check up-nya ya. Itu juga by appointment. Jadi biasanya at least 3-4 hari sebelumnya isi formnya, oke. Kemudian kasih kayak pilihan opsinya, jamnya, harinya mau apa-apa untuk medical check up di Singapura. Nanti kita dari tim ISO ini yang akan bikinin appointment untuk medical check up. Ya, itu nggak perlu bayar jadinya. Tapi kalau doing di Indonesia, ya bayar sendiri ya, nggak bisa di reimburse. Oke? Nah, jadi itu nanti sesuaikan timeline aja. Kalau timelinenya pas, IPA letter sudah keluar, kemudian waktunya ini masih panjang dan ada rencana untuk ke Singapura, udah medical check up di Singapura aja lumayan free. Ya, tapi kalau mau mepet banget, nggak usah belani untuk free, ya daripada nanti STP-nya nggak keluar-keluar di Indonesia aja. Ya, oke? Nah, kalau di Indonesia, make sure ada tanda tangan dokternya, stamp dari rumah sakitnya atau dokternya. Kemudian make sure itu bukan dokter pribadi, ya. Tapi ya rumah sakit atau enggak lab yang besar lah. Kayak di sini tuh kayak Prodia, Praita, terus Pramita, kayak gitu-gitu yang besar-besar kayak gitu. Ya. Nah, kemudian, nah ini, jadi apa sih promo code? Promo code itu akan kita berikan. Jadi untuk students tadi kan si Dea juga sudah mention bahwa pathway-nya kita itu ada yang dari diploma atau yang direct bachelor kan. Nah, kalau students ini ambil pathway yang dari diploma, ketika mereka progress nanti ke bachelor, itu mereka nggak perlu bayar application fee lagi ya. Karena mereka itu kan harus bikin aplikasi tadi. Sama tuh. Agent tuh sebenarnya nggak perlu bantu juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Karena tuh anak-anak itu harusnya sudah paham, sudah mandiri karena email-email semua itu kan masuk ke anak, ya kan? Jadi mereka sudah ada guidance-nya, tapi memang ya pada kenyataannya pada apa sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya ada beberapa anak yang masih eh, apa ya sedikit manja lah ya, kurang mandiri, akhirnya mengkontak agentnya lagi, tanya nih ini gimana caranya nanti aku mau apply ke bachelor dan segala macam kayak gitu. Jadi ya ini untuk informasi aja supaya ketika ditanya oleh students-nya nanti bisa ngejawab ya. Jadi itu kita akan ada promo code itu untuk application fee waiver nanti ada validation-nya promo code-nya itu. Jadi make sure untuk apply ke next program yang bachelor-nya itu jangan melebihi dari validation. Karena kalau lebih itu harus bayar sendiri lagi application fee-nya. Ya, oke? Jadi seperti itu. Nanti itu akan ada panduannya sebenarnya si anak-anak ini. Harusnya tuh mereka bisa kok apply sendiri. Tapi ya seperti itulah anak-anak ya. Oke, next. Ini untuk immigration matter. Jadi untuk teman-teman yang sudah terbiasa untuk membantu ke Singapura, harusnya sih paham ya. Untuk apa ya, kayak prosedurnya lah ya, alurnya itu seperti apa. Jadi nanti setelah STP formnya itu disubmit ke ICA, nanti ICA akan kirim email ya ke students untuk isi fill up ICA form ya yang tadi itu yang ada processing fee-nya yang nggak perlu dibayar. Nah kemudian setelah tunggu, nah SIM itu kan memang EduTrust sudah start ya. Jadi kemarin-kemarin ini anak-anak yang apply untuk STP itu memang cepat sih. Kayak 1 minggu, nggak sampai 2 minggu itu mereka memang udah approve. Tapi jangan terpatok itu ya. Tetap kasih spare waktu 2 sampai 4 minggu supaya anak-anak ini juga nggak mepet-mepet untuk submit IPA apa STP ya. Cuman memang yang kemarin-kemarin ini cepet banget. Seminggu 10 hari itu udah approve semua STP-nya ya. Nah, jadi tunggu email notification IPA has been approved. Nah, setelah approve, nanti itu kan kita akan di-guide untuk nyelesain step 1, step 2, step 3. Step 1 itu upload semua documents yang dibutuhkan oleh ICA, yang diminta. Biasanya itu sign e-form, jadi e-formnya itu yang di-sign. Kemudian medical report, paspor. Satunya tuh kalau dulu itu student pass, term and condition. Tapi sekarang nggak perlu di-upload, cuma tinggal di-tick aja. Ya, setelah ini semua diupload, tunggu lagi ya 7 hari kerja. Ditunggu untuk sampai step 1 itu statusnya berubah menjadi completed atau approve. Ya, setelah itu step 2 bayar issuance fee SGD 90 langsung ke ICA-nya. Setelah bayar ini biasanya 1 kali 24 jam button step 3 akan nyala. Nah, ini untuk bikin appointment untuk doing students pass formalities-nya di ICA. Jadi tanggal-tanggalnya jangan mepet-mepet, terutama untuk anak-anak yang ambil Oktober intake karena Oktober intake itu peak season-nya. Jadi tuh banyak sekali kalau mepet-mepet itu nggak dapat jadwal untuk ICA. Ada yang dapat akhir Oktober, ada yang dapat awal November, kayak gitu kan. Kan nggak bisa walk in juga.
kayak gitu. Jadi harus benar-benar by appointment. Kalau walk in tuh nggak akan digubris sama ICA-nya. Ya, jadi make sure lah suruh bikin cepet-cepet toh nanti itu sebenarnya kalau untuk ICA appointment itu kan mereka bisa reschedule 3 kali kan maksimal. Jadi nggak apa-apa, pas pertama itu bikin aja dulu. Kalau misalnya ternyata anaknya berhalangan tinggal di reschedule aja kayak gitu. Cuman ya itu kalau di schedule takutnya kan nggak dapet ya slotnya. Nah kemudian berikutnya sebelum ke ICA ini Generate School Certificate Letter itu nanti akan dapat dari SIM Connect si anak. Anak-anak kalau yang sudah masuk ke SIM, itu biasanya mereka akan dapat email setelah accept kontrak untuk setup SIM Connect. Ya, SIM Connect itu semua informasi yang berhubungan dengan klub, attendance, kemudian transkrip invoice, itu semuanya di SIM Connect. Kemudian ada eh, apa My Apps. My Apps itu kayak semacam aplikasi yang di handphone lah biasanya ya. Mereka bisa akses itu di handphone mereka. Kemudian untuk lihat timetable, kemudian yang berikutnya MyMail, email. Jadi MyMail itu penting banget, once itu dapat sudah harus di setup segera. Karena setelah mereka dapat itu, informasi apapun yang berhubungan dengan akademiknya mereka ke depan, itu akan dikirim ke MyMail, bukan ke private emailnya si anak itu lagi. Ya, oke? Nah, seperti itu. Nah, nanti General School Letter nanti akan aku info di slide berikutnya aja, ya. Kemudian ya fill up lah Singapore online card lah, ya, 2 days before departure. Oke, eh berikutnya lah ini. Jadi ada perubahan sedikit untuk STP Terms and Condition. Ini ada di step 1 tadi ya, upload document setelah IPA approve ya. Itu yang tadinya dulunya di-download secara fisiknya, kemudian desain untuk anaknya, kemudian di-upload, sekarang nggak perlu lagi. Ini yang poin ketiga. Ini cuma tick the checkbox to acknowledge the terms and condition. Jadi nggak perlu di print-print lagi. Ya, jadi ini penampilannya kayak gini tuh. Step 1, step 2, step 3. Ya kan? Setelah upload, nanti itu kan processing kan. Nanti itu tungguin approve atau complete. Baru nanti ini step 2 jadi biru, nanti step 3 itu jadi biru juga. Jadi per step ya. Oke. Sebentar. Berikutnya ini udah update untuk STP ya, pokoknya medical examination untuk new students boleh dilakukan di home country. Tapi kalau misalnya ada kalian yang transfer students nih ya, transfer students misalnya dari other PEI atau biasanya NAFA nih, anak-anak murid-murid dari NAFA biasanya mau ambil programnya RMIT kita yang graphic design, itu mereka kan diminta medical check up lagi tuh biasanya. Nah, itu harus doing di Singapura ya. Kalau yang sudah pernah melakukan medical check up sebelumnya dan diminta medical check up lagi, itu harus dilakukan di Singapura. Oke? Ini contoh untuk medical examination form-nya. Yang satu, yang bab apa? Poin nomor 1, Romawi 1, Romawi 2 itu diisi kan. Yang ketiga yang declaration itu tidak perlu diisi kalau untuk new student. Tapi kalau untuk mereka yang sudah pernah medical check up, nah itu baru yang diisi, yang tidak perlu medical check up lagi. Ya, itu diisi semua ini ya, make sure. Jadi yang dicek untuk ini kan darah, itu untuk HIV sama untuk chest X-ray-nya juga itu untuk melihat ada TB atau enggak. Ya, oke. Nah ini grup hospital atau insurance. Jadi untuk setiap murid ini semuanya diatur oleh Edutrust sih memang ya, under Edutrust. Jadi semua murid eh, yang kuliah di kampus Singapura itu biasanya standar sih. Mereka akan dapat annual coverage-nya itu 20.000 per students, ya kan? Kemudian B1 empat orang lah isinya, ya. Oke. Dan ini sistemnya reimburse ya. Jadi harus bayar dulu, kemudian nanti dia harus claim within 30 days after dia discharge, ya. Oke. Berikutnya ini student pass appointment. Jadi penampilannya seperti ini. Setelah klik itu biasanya tinggal isi aja. Oke. Nah, ini untuk collection, jadi alamatnya untuk ICA udah tahu lah ya, bisa kita lihat juga di websitenya juga. Pokoknya yang pasti opening hours-nya itu make sure ini tahu lah. Kemudian untuk informasi aja, untuk student pass sekarang sudah tidak fisik, sudah digital student pass, sudah ya, itu sudah digital student pass. Jadi anak-anak itu datang ke ICA, itu cuma biometrik sebenarnya sih, ya kan. Kemudian nanti setelah dari ICA
Am, Sepertinya Civa ini Ya, terputus ya internet connection-nya. Ah, ya ini aku udah kembali juga. sudah. Oke, welcome back, Ci. Aduh, maaf ya. Ini sebentar aku kembali. Oke, udah kelihatan kan slide-nya ya? Masih loading. Oke, sebentar. Iya. Oke, udah? Em, Kalau di saya belum sih. Kalau di Belum Mas ya? Farid gimana? Masih belum juga ya. Belum muncul. Belum juga, Belum masih muncul. Oh my God. dapat. Oke, tidak apa-apa lah sambil menunggu muncul. Aku jelasin aja untuk digital student pass. Jadi kan Nah, student udah. pass-nya, oh oke. Nah, jadi setelah anak-anak tuh dari ICA, mereka itu akan tunggu kayak 3 kali 24 jam, ya. Nanti akan dapat email, oke, student pass kamu sudah ready untuk di-download, kayak seperti itu. Jadi nanti tinggal aja di-download student pass-nya itu, dimasukin ke SingPass-nya dia. Nanti biasanya anak-anak tuh harus punya SingPass kan, setelah ada IPA biasanya, ya. Jadi semuanya digital, jadi nggak perlu bawa-bawa kartu-kartu, biasanya tuh hilang soalnya anak-anak itu kadang-kadang kalau bawa fisiknya. Oke, berikutnya, sebentar. Nah, ini school certification letter tadi ya yang aku bilang. Ini sebenarnya kadang-kadang itu diminta, kadang-kadang enggak sama ICA. Jadi benar-benar random lah ICA. Cuman better di print aja ya. Dan ini kan letternya tuh take up 3 working days kan untuk ke student service-nya. Jadi nanti sebelum ya seminggu sebelum ICA appointment bolehlah ngeprint ini untuk apa certification letter ya. Jadi caranya untuk generate certification letter itu kan masuk ke SIM Connect kita, si komunikasinya anaknya ya. Kemudian pilih yang SS document, self service, pokoknya self service aja semua, ya kan? Nah itu tinggalin aja. Kan ada langsung muncul bakalan dia ambil program apa, kemudian tinggal generate aja di sini, ya. Nah nanti kalau di generate kemudian masih kosong, itu berarti harus update address-nya dulu. Itu belum diupdate address-nya. Address-nya update-nya di SIM Connect juga, ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah selesai. Ya. Jadi basically itu aja yang diperlukan sih kalau untuk mau misalnya mau ke ICA tinggal bawa aja IPA letternya aja buat jaga-jaga karena semuanya sebenarnya kan sudah diupload. Memang benar-benar sudah paperless banget kan untuk ICA, contactless lah. Jadi cuman dibawa aja just in case mereka random untuk minta itu kalian bawa certification letter, paspor asli juga sama IPA letter itu aja yang kalian bawa ya. Kayak gitu. Oke? Mungkin untuk admission matters ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Ini kayaknya ada ya. Oh, ini ada Q&A. Oke. Nah, ada pertanyaan ya. Untuk STP di imigrasi apakah masih perlu membawa? Oh, ini sudah aku jawab berurutan ya. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu dibawa untuk dokumen-dokumen yang lain seperti rapot birth certificate itu sebenarnya nggak usah dibawa lagi. Tapi itu tadi aku seperti yang aku ngomong ya, jaga-jaga aja bawa yang paspor, IPA letter sama certification letter ini. Seperti itu. Oke? Ya, berikutnya hasil medical di Indo termasuk X-ray apakah harus dibawa ke Singapura juga nanti? Oke. Sebenarnya tuh nggak perlu sebenarnya karena kan anyway sudah diupload. Cuman ya seperti itu lagi. Karena ini random check, kita nggak pernah bisa prediksi apa yang ICA minta, better dibawa. Tapi secara pengalaman nggak pernah sih diminta foto X-ray-nya yang gede itu nggak pernah diminta sebenarnya. Tapi ya nggak ada salahnya dibawa aja lah ya, kayak gitu. Oke. Kemudian gini, satu hal lagi. Kalau semisalnya tuh biasanya tuh ada permasalahan case-case yang kemarin itu nomor paspor. Jadi waktu apply itu kan pakai paspor lama. Kemudian di tengah-tengah mereka itu ada pergantian paspor, entah itu sebelum isi STP atau sesudah isi STP, ya. Kalau semisalnya sebelum submit STP, itu masih ada kesempatan untuk update paspor numbernya waktu isi ICA form kan. Nah, tapi kalau misalnya sudah isi ICA form pakai paspor yang lama, ya kan, kemudian setelah itu perpanjang, itu nggak usah khawatir, nggak ada masalah. Nanti tinggal diupdate di SIM Connect paspor yang terbaru. Tapi ketika berangkat ke Singapura, paspor yang lama wajib dibawa, ya.
karena di imigrasi di ininya takutnya tuh diminta di apa airportnya ya untuk mereka tuh ngecek itu juga random biasanya tapi ya bawa aja yang lama ya oke seperti itu ada lagi pertanyaan mungkin silakan. Yes, ini thank you Feni udah dijawab sambil jalan presentasi ya. Jadi kalau teman-teman di sini masih ada pertanyaan lagi boleh. Silakan karena so far sudah selesai sih. Oke, oke, oke. Thank you, Sudah thank you. selesai. Thank you, Ci. Oke. Baik. Mungkin sudah ada yang familiar sama produknya SIM. This is a product refreshment ya, sama update-update tadi yang juga sudah di-sharingkan. Lalu, jika yang masih belum familiar, jangan khawatir gitu ya. Mungkin masih bingung nanti alurnya gimana atau seperti apa. It's okay, we are here to support you. Jadi nggak cuma dari tim dari SIM aja, kita SGS Education gonna be your first point of contact. Kita juga akan bantu sharing materialsnya ya. Yang tadi mungkin dari Dea sama Cynthia kan juga ada present dari handbooknya SIM. Nanti kami juga akan sharing buat teman-teman bisa refer lagi gitu ya. Jadi kalau ada student bisa cek, oh ini berarti masuknya program yang mana, intake-nya yang mana. Jangan sampai ada gap year juga harus dijelasin di depan ya, supaya studentnya nggak bingung. Lalu untuk STP prosesnya juga nggak apa-apa misalnya kayak belum bisa paham at the same time sekarang it's okay. Nanti kita juga akan sharing lagi recordingnya ya, recording webinar ini untuk didengarkan kembali. Nah nanti dari Chief Henny juga bisa di-sharing ya Ci untuk slides admission prosesnya tadi boleh di-sharing kah ke Bisa. teman-teman di sini? Oke. Boleh boleh. Thank you. Mungkin karena Gitu. ada yang banyaknya familiar untuk Australian institutions ya. Nah, mungkin kalau untuk Australian institutions kan beda ya, Ci, sama Singapura tuh Benar. proses visanya. Jadi, it's okay. Nanti kita akan bantu support juga. Kita juga sharing materialsnya biar bisa direview satu persatu. Baik. Oke. Terus kemudian untuk tambahan aja, additional information aja. Masalah intake ya. Jadi intake ini yang sangat krusial biasanya. Karena kan SIM itu ada beberapa program yang kita itu ada Julai intake juga. Ya. Tapi untuk current students yang misalnya sekarang kelas 12 nih ya, itu jangan pernah rekomen untuk ambil Julai intake. Karena nggak akan keburu. Karena untuk SIM, kita tuh kan ada deadline nih. Deadline kita tuh biasanya 2 months or 3 months bahkan before class commencement-nya. Jadi like July intake itu berarti deadline-nya kita the latest banget ya itu Mei Mei awal itu harus komplit semua dokumen. Berarti kan which is impossible lah untuk anak-anak Indonesia ya karena ijazah kan belum keluar at that time. Jadi selalunya itu akan di Agustus, September, Oktober intiknya. Jadi kalau diploma semua arahkan ke Oktober intik ya. Kalau untuk program-program pokoknya yang ada Juli jangan ambil yang Juli. Jadi after Julainya itu ya entah itu ada Agustus kalau Buffalo kemudian kalau Wollongong nah itu Wollongong itu yang biasanya yang salah ambil itu intake itu antara diploma sama Wollongong karena Wollongong itu punya empat intake juga kayak gitu ya jadi harus pilih yang Oktober intake itu jangan yang Julai itu aja sih titip pesannya. Iya, iya. Thank you. This is a very important information actually ya buat teman-teman yang di sini. Jadi Chief ini kalau misalnya sekarang kan bulan 7 nih, masih bisa ya Ya kalau untuk apply intake Oktober bisa nggak teman-teman di sini? Masih keburu nggak bisa kejar ayo 2026? guys silahkan bener bisa. Bisa ya? Deadline kita itu deadline kita yang terakhir itu untuk yang UOL sama diploma kan masih bisa. UOL itu kan masih 7 Agustus deadline-nya ya. Awal Agustus. Itu September intake. Kalau untuk yang diploma itu juga sama, kurang lebih sekitar Agustusan kok 8 apa ya 7 atau 8 Agustusan juga untuk 2026 intake. Ya. Oke. Oke, thank you. Jadi kalau masih ada last minute applications, yes, it's still Ya, available. Ya, betul. diplomanya aman gitu, nggak perlu Mm-mm. bingung ya. Kan ini ijazah apa sudah selesai ya Ci ya, berarti aman ya. Betul. Betul. Di diploma aman, UOL juga masih bisa loh teman-teman. Yang ranking yang bagus-bagus nih malahan ya. Ini Mm. feel free to us to Yes Education Team as well. Misalnya nanti ada inquiries atau study case ya. Misalnya kalau ini seperti apa boleh. Nanti kita akan support dan kita bantu sampaikan juga seandainya itu special case yang butuh ditanyakan untuk tim SIM. Ya, oke. Ya. Mm-mm. Oke. Sip.
Ada lagi mungkin dari tim SHM yang mau ditambahkan atau important reminder buat agents-agents di sini? So far So sih udah far, deh ya. so far sih cukup sih. Nanti kita ya sambil jalan lah ya. Nanti kalau ada case-case seperti apa, nanti tinggal reach us lah. Oke, well, thank you so much untuk SIM team supportnya hari ini. Ini juga webinar kami yang pertama dengan SIM team ya. Setelah ini, teman-teman, kami akan send post webinar email ya yang berisi recording dan nanti kita akan supporting materialsnya juga ya untuk dicek satu-satu, and the requirements-nya, program details-nya, dan intake-nya. Again, this is not the end of the session. Setelah ini pun feel free to reach out to us jika ada any questions. Okay, well, thank you so much for the support SIM team. See you next time ya. Thank you, Thank Susan. you Thank you, thank you, thank you, teman-teman yang Thank udah everyone. you hadir. teman-teman Yes Yo, Education dan semuanya. Bye-bye. bye-bye. Have a nice day. Bye-bye. Ya.